Aja dapat musibah ya, terkena gangguan obsesif kompulsif disorder, jadi yang cukup mengganggu, jadi harus diam, harus ya kena OCD lah. Jadi kemarin juga sempat ada yang nawarin, salah satu teman juga, Li kalau misalkan kenapa bilang aja. Tapi gimana gue mau bilang gitu, karena gue untuk gerak aja ya kemarin ya, itu gue tuh mau gerak kemarin nggak bisa. Kenapa? Separah itu untuk satu kali langkah. Jadi ini ekstrim OCD yang dapat. Ekstrim OCD itu jangan apa ya, kayak mau melangkah. Kalau OCD itu kan yang normal itu yang gue tahu ya, karena teman gue juga pernah. Karena OCD itu setahu gue, mereka tuh kalau cuman ngelihat misalkan buku misalkan nggak rapi gitu ya, kebuka sedikit, wah nggak enak gitu ya, ditutup lagi gitu. Itu kan yang normal. Ini tuh kayak bukan itu aja, sampai mandi pun, lu bayang masa mandi harus gue hitungin rambutnya, kacau gitu loh. Tapi ini gimana? Terapinya Udah, makanya bisa live. Udah mendingan? Udah mendingan belum? Udah mendingan. Oke, good to hear. Lumayan daripada sebelumnya. Sebelumnya tuh gue kayak nggak bisa gerak gitu loh. Karena kalau mau gerak harus berantem dulu sama pikiran gue. Kalau berhasil dan menang, baru gue bisa gerak. Iya. Separah itu. Ini udah sampai setengah perjalanan terapinya atau masih panjang lagi? Udah enakan, lumayan. Udah hampir selesai. Ya hampir lah. Taunya gimana? Oh, ketwist. Tiba-tiba jadi siluet semuanya. Dan imunnya turun. Lalu mulai punya suara di pikiran. Karena gue tahu awal gue sadar itu seperti apa. Jadi dia nggak bisa mengambil alih kesadaran gue untuk diarahkan ke arah mana. Dan gue tetap lawan untuk back to kewarasan gue gitu loh. Jadi gue akan kembali kepada kewarasan itu. Karena kita tahu, ini kan gue kena twist ya. Gak tahu deh dengan namanya, gue gak ngerti. Ini gue masih insya Allah berjuang ya. Kena twist psikologis gitu. Twist, jadi gue tiba-tiba berubah gitu loh. Aneh banget ya. Jadi harus ingat di mana titik sadar kita. Karena kan kita kan kena jurang nih. Kita harus beranjak naik untuk lolos ke lubang itu. Tapi lubangnya ke sebelah kanan, jangan lubang sebelah kiri. Karena kadang ada yang ngebantu, tapi ngebantunya untuk ngejatuhin. Jadi ngebantunya kalau bisa tetap, walaupun gak ada yang ngebantuin juga nggak apa-apa, mendingan gitu. Tapi sendiri nanjaknya untuk ke arah yang sebelah kanan, jangan ke arah yang sebelah kiri. Healing di rumah. Saya sudah di rumah itu dari 2019. Dari sebelum COVID malah. Di diagnosis OCD itu biasanya berpikirnya akan aneh-aneh, macem-macem. Seperti akan ada sebuah rencana-rencana busuk yang akan saya lakukan kepada orang-orang itu. Dan mereka tahu, alhamdulillah, mendingan dijauhin. Dan itu benar, menurut gue itu poin plus. Jadi ketika lu dijauhin, itu selalu bersyukur. Kalau misalkan yang terapi, kenapa? Karena kita nggak diganggu untuk kita bisa rehabilitasi diri. Gitu.